الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena kita pasti tak mungkin mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita kelak semuanya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, hari ini kita melanjutkan karakter ahlul khair, yaitu orang baik yang merupakan impian harapan kita semua. Di kesempatan bulan lalu kita sudah mengkaji bagian yang pertama. Ada 3 karakter penting ahlul khair atau orang baik. Yaitu yang pertama, selayang pandang kita ingat, muslim yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tobat itu orang hebat. Sebab manusia pasti punya kehilafan dan kesalahan. Yang kedua adalah mereka orang yang cinta Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, disematkan kata khair di dalamnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karakter muslim yang baik adalah mereka yang berakhlak paling baik. Yang digambarkan akhlak kepada Allah itu mentauhidkan Allah, ikhlas ibadah diperuntukkan kepada Allah dan kepada manusia, memiliki sifat tawadhu. Tawadhu diwujudkan dengan 3 amalan. 1, membangun silaturahmi sekalipun diputuskan silaturahminya oleh orang lain, apalagi kalau itu kerabatnya. Yang kedua, dengan cara memaafkan kesalahan orang yang menzaliminya. Dan yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Masya Allah, itulah 3 karakter di bagian awal yang kita kaji di kesempatan bulan lalu. Hari ini bagian yang kedua, siapakah ahlul khair itu? Yaitu nomor yang keempat, muslim yang menebarkan keamanan dan kenyamanan. Itulah muslim yang baik. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Itu artinya kalau kita berada di tengah orang lain, orang merasa nyaman dengan kita, mendapatkan kebaikan kita, itulah orang baik. Kalau kita membaca pesan Al-Quran pada surat At-Taubah, surat 9 di ayat yang ke-6, itu makin mengisyaratkan indahnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Betapa tidak, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan apabila ada orang musyrik, orang non-muslim, orang kafir meminta perlindungan kepadamu, lindungilah mereka. Bahkan antarkan mereka ke tempat yang aman, agar mereka sempat mendengar firman Allah atau ayat-ayat Allah. Karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Jadi kalau kita sebagai muslim membuat orang nyaman, orang tenang, mendapat kebaikan dari kita, itulah muslim yang baik. Dan kita bisa melihat faktanya, minoritas orang kafir non muslim tinggal
di mayoritas umat Islam, mereka merasa nyaman, merasa tenang, aman. Tapi pertanyaan bagi kita, ketika minoritas muslim tinggal di mayoritas orang-orang kafir, apa yang terjadi? Jawabannya cari sendiri dan bisa kita buka fakta-faktanya. Contoh yang paling jelas terang benderang, bagaimanakah saudara kita yang ada sekarang di komunitas muslim Uighur. Itu contoh yang sederhana. Belum lagi kalau kita lihat, mata dunia tertutup dengan penderitaan saudara kita di Palestina. Ada apa? Maka Islam menunjukkan kepada kita nyaman, aman karena menebar kebaikan. Makanya orang beriman harus punya filosofi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut muslim sejati itu adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Lisan terjaga, tangan pun dijaga. Oleh karena itu, pelajaran buat kita semua adalah man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, adalah berkata yang baik atau diam. Ucapan yang baik saja atau diam. Karena itu bisa menimbulkan hal-hal yang madarat, asbab lisan yang tidak terjaga. Ini ringkasnya di nomor yang keempat. Yang kelima nomor khusus ini, yaitu seorang dikatakan muslim yang baik. Muslim yang baik itu kalau khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Berarti di sini ada 3 kelompok. Pertama, suami yang soleh. Kedua, istri yang solihah. Yang ketiga, anak-anak yang menjadi permata hati. Wahai para suami, kalau kita sudah punya 5M, maka kita dikatakan sebagai suami yang paling baik kepada keluarga. 5M bukan 5 miliar yang dimaksud. Tapi 5M-nya adalah pertama, menanamkan tauhid yang lurus kepada keluarga. Kalau tauhid keluarga sudah lurus, gelombang kehidupan apapun yang dialami dalam rumah tangga tidak ada persoalan karena sudah kokoh, kuat tauhidnya. Semua anggota keluarga memahami akan 4 ketentuan dalam hidup ini. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Jadi ini landasnya tauhid, maka semua anggota keluarga akan bisa menerima hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Waktunya singkat dan fana. Mati pasti akan kita jumpai. Musibah seolah datang tiada henti. Yang masing-masing orang beda case-nya, beda kasusnya atau kondisinya. Dan yang keempat adalah rizkinya. Pasti setiap orang ada rizkinya. Ini yang pertama ya. Jadi tauhid lurus. Suami M yang pertama, menanamkan tauhid yang lurus dalam keluarga. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Allah memproklamirkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian. Hanya aku saja yang kalian ibadahi. Tidak kepada yang lain, hanya kepadaku. M yang kedua, baik para suami, perhatikan. M yang kedua adalah mengawasi ibadah keluarga. Berarti ibadah yang paling puncak adalah urusan sholat. Ini yang paling penting. Pembeda orang syukur dan orang kufur adalah yang menegakkan sholat atau meninggalkan sholat. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah saja ditekankan. Dan hadis ini sudah beberapa kali kita menyimak. Perlu saya sampaikan lagi. Ini spirit untuk
ibadah sholat sunnah. Rahimallahu ala rajulin qama minal lail fasalla thumma istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk menegakkan sholat malam. Kalau istrinya tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Wahai para suami, sudah ngamalin ini belum? Percikin, ya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal lail fasallat summa istaqadat zaujaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, sama dipercikan air di wajah suaminya. Wahai para istri, sudah ngamalin ini belum? Nanti kita luaskan khusus akhlak istri. Sekarang kita ngomongin suami yang punya 5M itu. Maka urusan sholat dalam keluarga number 1 setelah tauhid. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka. Maka jangan pernah berhenti, teruslah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 40. Itu harus kita mohonkan kepada Allah agar kita, keluarga kita semuanya ahli sholat. Insya Allah. M yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Baru dikatakan dia seorang suami yang baik. Bagaimana membangun akhlak yang baik? Bertutur kata yang menyenangkan. Wa qulu linnasi husna. Bertutur kata yang baik pada manusia. Kalau kepada orang lain saja tutur katanya dijaga, ucapan yang baik, apalagi kepada istri dan anak-anaknya. Hati-hati wahai para suami, ucapanmu bisa menjadi doa. Hati-hati, jangan gampang marah-marah kepada anak dan istri. Mendingan diam atau ngomong yang baik. Ya, nah ini penting ini. Makanya kondisi apapun seorang suami tidak akan terpicu, ya. Pandai dia menjaga diri, menahan emosinya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 83. M yang keempat, suami yang baik itu adalah yang memberi nafkah yang halal dan baik kepada keluarganya. Mungkin masih ingat intermezzo kalimat berikut ini supaya menjadi pendorong. Wahai para suami, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, insya Allah hutang pun lunas. Amin ya rabbal alamin. Maka para istri jangan lupa itu, agar suami dapat nafkah yang halal, beri dia ungkapan yang menenteramkan hati, teriring doa. Ketika suami akan berangkat kerja, bisikkan di telinga kanannya sebuah doa perlindungan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bisikkan di telinga kirinya doa. Apa itu doa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak meminta kepada makhluk atau meminta kepada orang lain. Apa tambahannya? Masih ingat? Cium tangan suami, kemudian katakan kepadanya, ya, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Hafal bu? Saya ulangi ya. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa rendang dan ayam panggang. Suami dari kantor WA kepada istrinya.
Maafkanlah aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa setan dan pisang karena belum gajian. Apa le Bu? Baik. Jadi nafkah yang halal itu harus kita upayakan. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itulah M yang keempat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang halal dan baik ya. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. M yang kelima, suami yang baik akhlaknya, yang menjadi teladan bagi keluarganya. Dia tidak akan berkata kecuali dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia tidak ingin dikatakan sebagai suami yang omdo alias hanya omong doang. Karena ayatnya begitu berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau hanya berkata tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar. Engkau mengucapkan, engkau katakan kebenaran tapi engkau tidak mengamalkannya. Quran surat As-Saff surat yang ke-61 di ayat 2 dan 3. Inilah karakter suami yang baik, punya 5M. Bukan 5 miliar ya, tapi 5 amalan yang dibuktikan. Kemudian bagaimana kaitan dengan akhlak istri? Masya Allah, bicara tentang akhlak istri itu rinciannya panjang itu. Babnya tersendiri, karakter istri salihah. Yang kita sudah sering dengar itu kan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 perkara. 1. Salat dijaga. 2. Puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah minta izin kepada suami. Kemudian menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Alangkah mudahnya masuk surga bagi para istri. Asal 4 perkara tersebut dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Makanya para istri harus paham arti istri. I, ingin. S, surga. T, taatilah suami. R, ridho. I, ikhlas. Bagaimana para istri prakteknya? 4 perkara tadi ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang berat, nanti makin berat. Nah, rinciannya itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayunisai khairun. Pernah ditanyakan pada Rasulullah, siapakah istri atau wanita yang paling baik itu? Maka Rasulullah menjawab, qala allati tasuruhu idza nadhara, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Wahai istri, bagaimana suamimu merasa senang melihat dirimu? Tampillah yang terindah. Pasti raut wajahnya yahud, hatinya lembut, diperintah nurut. Kalau malam rajin sholat tahajud, dengan tetangga nggak suka ribut, uang belanja kurang tidak cemberut, naik motor nggak suka sebab motornya sudah. Masya Allah, para istri gampang masuk surga ya. Nah, senangkan ketika dilihat oleh suami. Apalagi kemudian wa tuti'uhu idza amara. Kemudian mentaati suami jika diperintah. Kemudian apalagi? Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Kemudian tidak menyelisihi suami
pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Dia tidak lakukan itu, pandai dia mengelola harta suaminya. Makanya para istri salihah itu ridho, bahagia, bersyukur dengan pemberian suami. Dia akan katakan kepada suaminya, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, tidak masalah. Siap ibu-ibu? Ustadz, saya ingin kalimat terakhir dirubah. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, minta tambah. Alhamdulillah ya. Rinciannya banyak sekali karakter istri salihah itu, tapi insya Allah dengan poin-poin tadi sudah mewakili. Nah, sekarang bagaimana akhlak seorang anak-anak kita pada orang tuanya? Sederhana, rinciannya pun panjang. Kita berharap anak-anak kita itu semua menjadi permata hati kita. Dengan cara apa? Berbakti pada orang tuanya, berbakti kepada kita. Sebagaimana yang telah kita contohkan bakti kita kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kalian untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita, niscaya tidak akan mampu membalas jasa orang tua kita. Sampai Nabi mengatakan, wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada kedua orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Syaratnya kita sebagai orang tua sudah memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kita berbakti pada orang tua kita, berbakti juga kepada mertua kita. Saya melihat di sini suami-suami yang soleh semua. Amin. Saya juga melihat istri-istri salihah semua. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena ingin sehidup sesurga ya. Nah, hari ini kita cukupkan bagian yang kedua di nomor yang ke-6 ya. Kita masih punya 9 lagi karena 15 karakter orang baik. Yang ke-6, Masya Allah, siapakah muslim yang baik itu? Muslim yang gemar berbagi makanan dan menebar salam. Jadi ternyata makanan yang kita berikan pada saudara kita itu tinggi nilainya. Bukan saja akan kita raih keberkahan, tapi Masya Allah, salah satu jalan masuk surga adalah dengan cara berbagi makanan pada saudara kita yang membutuhkan. Sampai dalam sebuah riwayat yang sudah sering kita dengar itu, alangkah seorang mukmin itu tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, kalau dia kenyang sementara tetangganya semalaman kelaparan. Jadi kalau ada tetangga kita sampai kelaparan, kita diamkan, kita tahu, maka kita dikatakan belum sempurna imannya. Sebuah hadis yang ini lengkap dikaitkan dengan yang dimaksud, yaitu afsus salam, sebar luaskan salam, karena salam adalah doa. Wa'at imut to'am, berilah makan saudaramu. Wasilul arham, sambunglah silaturahmimu. Wassolu billaili wan nasu niyamun, tadkhulunal jannah bisalamin. Dan sholat malamlah engkau akan masuk surga dengan selamat. Apa itu amalannya tadi? Yang pertama, sebar luaskan salam, beri saudaramu makan, sambung silaturahmi, dan sholat malamlah engkau di malam yang sunyi senyap ketika orang-orang sedang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi berbagi makanan itu istimewa. Tidak ada seorang pun yang berlalu dari rumah Aisyah radhiyallahu anha kecuali
mereka meninggalkan rumah tersebut setidaknya dengan sepotong roti atau sebutir kurma, karena hari itu yang ada di rumah beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Kesempatan emas. Kapan waktu terindah? Semua hari sebenarnya indah, tapi tak syak lagi hari Jumat itu amal yang luar biasa terangkat. Maka jadikan amal kita maksimal, terutama di hari Jumat. Sebenarnya semua hari itu harus, setiap hari kita bersedekah, memberi makan. Sekarang banyak masjid-masjid yang setiap hari menyediakan makan siang. Bukan hanya Senin dan Kamis untuk takjil berbuka saja. Banyak sekarang masjid-masjid itu punya dapur khusus, sehingga ketika hari biasa Selasa dan Rabu pun disiapkan makanan. Makanya masjidnya makmur. Mungkin awalnya orang-orang yang datang ke masjid berpikir sholat di masjid tersebut dapat makan. Awalnya. Tapi lama-kelamaan dapat pesan moral, pesan spiritual, pesan ibadah, sehingga mereka kemudian merasa nyaman gitu ke masjid. Urusan makan menjadi nomor 2. Banyak masjid-masjid sekarang mempersiapkan makan. Apalagi Sabtu Ahad pasti karena ada kajian. Jumat jelas Jumat berkah. Jadi setiap hari itu masjid menyediakan makanan. Awalnya berat tapi berikutnya semua terasa mudah dan indah. Banyak donatur yang senang karena langsung lihat yang mereka distribusikan, mereka berikan, diterima oleh orang-orang yang layak, tepat untuk menerimanya. Di salah satu masjid, saya juga mengisi taklim di masjid tersebut, ada khusus kajian abang becak, pengayuh yang hadir lebih dari 100 orang. Mungkin awalnya mereka karena pulang dari taklim dapat sembako awalnya, tapi kemudian mereka merasakan nikmatnya beribadah. Lewat cara apa? Berbagi di antaranya. Maka saudaraku sekalian, amalan ini jangan kita sia-siakan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang mudah menebar kebaikan, karena kita sudah paham yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Kita baru sampai bagian yang kedua, karakter muslim yang baik atau ciri orang-orang baik. Kita jumpa di kesempatan yang akan datang insya Allah di bagian yang ketiganya. Kita masih punya 9 poin orang-orang baik atau muslim yang baik. Aku lu kali hada walafu minkum wa ma uridu illa islama stata'tu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.